Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih bersama Galio Ilmu. Kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan, ya. Sebelum kita mulai contoh membandingkan pecahannya, saya akan menjelaskan dulu bentuk-bentuk perbandingan. Ada yang bentuknya seperti ini, kemudian begini. Nah, bagaimana cara membacanya? Untuk mengetahui bagaimana cara membacanya, kita tambahkan satu garis lurus di samping kirinya, ya. Kita tambahkan satu garis lurus vertikal di sebelah kirinya. Setelah kita tambahkan bentuk seperti ini, kalau kita tambahkan garis vertikal di sebelah kirinya ternyata membentuk huruf K, maka ini dibaca bentuk perbandingan seperti ini dibaca lebih kecil, ya. Sedangkan bentuk seperti ini, jika kita kasih tambahan garis vertikal di sebelah kirinya, ternyata membentuk huruf B. Kita ulangi lagi. Bentuk seperti ini, jika kita tambahkan garis vertikal di sebelah kirinya, itu membentuk huruf B. Maka bentuk perbandingan seperti ini itu kita baca lebih besar, ya. Sedangkan bentuk seperti ini tentu semua sudah tahu bahwa ini bacanya adalah sama dengan. Nah, sudah paham ya? Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita kasih tambahan huruf garis vertikal di sebelah kirinya membentuk huruf K, itu K artinya adalah kecil, maka dibaca lebih kecil, ya. Sedangkan yang bentuknya seperti ini, kita tambahkan garis vertikal sebelah kirinya membentuk huruf B, itu artinya adalah besar, maka kita baca lebih besar. Nah, kalau yang seperti ini sama dengan. Sampai sini dulu sudah paham ya untuk bentuk-bentuk perbandingannya, bentuk pembandingnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Membandingkan pecahan, saya buat tambahan ini, bentuknya tadi ada lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, ya. Lanjut ke contoh soal. Contohnya misalnya ada yang pertama 1/5 dengan 2/3. Nah, jika diminta membandingkan antara 1/5 dan 2/3, itu perbandingan yang cocok bagaimana? Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita akan mengerjakannya dengan teknik caplok. Maksudnya bagaimana teknik caplok? Teknik caplok maksudnya jika bentuknya seperti ini tadi dibaca lebih besar, maka berarti caploknya ke arah sini, ya. Lihat bentuknya seperti ini, maka kita nyaploknya begini.
ya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, maka sebaliknya, berarti kita bentuknya caplok begini. Nah, yang kita caplok itu adalah angka yang besar, ya. Jadi yang kita caplok nanti adalah angka besar. Nah, ingat yang bentuk seperti ini berarti kita umpamanya adalah begini. Yang seperti ini kita umpamanya caploknya ke arah ini. Nah, yang kita caplok itu adalah yang besar angkanya, bilangan yang besar setelah melalui tekniknya, ya. Nah, seperti ini 1/5 titik 2/3 perbandingan yang pas, bukan berarti oh ini 5 besar ini 3 kecil, berarti kita caploknya yang kesini, betul? Bukan, belum tentu angka yang bawahnya besar ini kemudian nilainya lebih besar, tidak, ya. Nah, maka cara mengerjakannya bagaimana untuk menentukan mana sih yang dicaplok, itu bukan berdasarkan ini, ya, bukan berdasarkan besarnya angka-angka yang ada di pecahan, tapi melalui proses. Bagaimana prosesnya? Yaitu perkalian silang. Perkalian silangnya bagaimana? Kita kerjakan dulu sebelah kiri, ya. Sebelah kiri lihat atas. Jadi pengerjaannya lihat kiri atas. Kiri atas berarti adalah angka 1. Nah, angka 1 kita kalikan dengan angka 3. 1 kali 3 berapa? 3. Kita tulis, ya. 1 kali 3 itu 3. Kita tulis agar tidak lupa, bisa di atas, bisa juga di bawah nulisnya. Kita tulis bawah saja begini, ya. 1 kali 3 itu 3. Kemudian yang sebelah kanan sama, kita lihat bagian atas juga, yaitu angka 2, maka 2 kita kalikan 5. 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali 5 ada 10. Maka kalau sudah ketahuan di sini yang sebelah kiri angkanya 3, yang sebelah kanan angkanya 10, berarti mana yang besar antara 3 dan 10? Antara 3 dan 10 itu yang lebih besar adalah angka 10. Maka pembandingnya yang cocok adalah kita caplok yang 10, ya. Gini. Berarti pembandingnya adalah nyaplok yang 10, berarti 2/3. Nah, kalau seperti ini maka dibaca 1/5 lebih kecil dari 2/3. Paham? Tadi ini bacanya lebih kecil, maka 1/5 lebih kecil dari 2/3. Oke, lebih paham lagi, kita kasihkan contoh yang kedua. Kita beri contoh yang kedua, misalnya ada 1/3 dengan 1/4. Perbandingan yang tepat adalah, ingat, kita kalikan silang dulu sebelah kiri, ya. Sebelah kiri berarti kita langsung lihat atas, ya. Kiri atas, selalu perhatikan atas, jangan sampai terbalik, ya. Kiri atas angka 1 kita kalikan dengan 4, silang, kita kalikan silang. 1 kali 4 berarti 4. Kemudian sebelah kanan kita
lihat masih rumusnya, berarti caranya kiri atas kemudian kanan atas berarti juga 1 kali silang 3. 1 kali 3 sama dengan 3, berarti kita caplok yang mana, 4 atau 3? Iya, 4 untuk 1/3, berarti tandanya begini ya. Maka 1/3 lebih besar dari 1/4. Oke, sudah paham sampai sini? Kita berikan lagi contoh yang ketiga. Misalnya contoh yang ketiga, 3/4 dengan 6/8. Perbandingan yang tepat adalah bagaimana tadi caranya? Kita kerjakan kiri, lihat kiri atas angka 3 kita kalikan silang dengan 8, berarti 3 kali 8 ada 24. Lanjut ke kanan atas adalah 6, kita kalikan silang dengan 4, hasilnya 6 kali 4 adalah 24. Sini 24, sini 24, berarti tanda perbandingan yang tepat adalah sama dengan. Oke, nah lanjut lagi contoh yang keempat biar lebih paham lagi. Contoh yang keempat misalnya adalah 1/3 dengan 3/9. Perbandingan yang tepat adalah, lihat kiri atas 1, kita kalikan silang dengan 9, berarti 1 kali 9 sama dengan 9. Lanjut ke kanan atas adalah angka 3, kita kalikan silang, berarti 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Sini 9, sini 9 ya, kiri 9 kanan 9, berarti hasilnya perbandingannya adalah sama dengan, maka 1/3 sama dengan 3/9. Selanjutnya contoh yang kelima, saya kasih garis ya biar enak lihatnya. Nah, contoh yang kelima misalnya ada 3/7 misalnya dengan 2/5 ya. 3/7 titik-titik 2/5. Perbandingan yang tepat, tanda perbandingan yang tepat adalah, ingat kiri atas berarti 3, kita kalikan silang, 3 kali 5 sama dengan 15. Lanjut ke kanan atas yaitu angka 2, kita kalikan 7 berarti 14. 15 dengan 14 yang kita caplok yang lebih besar yaitu angka 15, berarti tandanya seperti ini. Nah, tanda seperti ini tadi dibaca lebih besar, maka cara membacanya adalah 3/7 lebih besar dari 2/5. Lanjut lagi, saya kasih satu contoh lagi ya. Contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 di sini ya. Nah, kelihatan. Contoh yang ke-6. Sini contoh yang ke-6 misalnya ada yang belum ada berapa ya?
5/6 belum ada ya, 5/6 dengan 3/7. Tanda pembanding yang tepat adalah, yuk, bagaimana tadi? Kiri atas 5, kita kalikan silang dengan 7. 5 kali 7 ada 35. Lanjut ke kanan atas, kita kalikan silang dengan 6, berarti 3 kali 6 sama dengan 18. Sini 36, sini 18, berarti yang dicaplok adalah yang lebih besar, yaitu 35. Tandanya berarti ke sini. Nah, maka dibaca 5/6 lebih besar dari 3/7. Ya, 5/6 lebih besar dari 3/7. Oke, sudah paham caranya? Oke, ini sih kok kebanyakan tandanya itu tadi yang dibuat contoh adalah yang lebih besar. Coba mau contoh yang lebih kecil. Ini yang dicaplok masih ada enggak? Bisa enggak? Kenapa tidak? Pasti bisa dong. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya kita buat di sini, berarti contoh yang keberapa? Contoh yang ke-7 ya. Contoh yang ke-7. Oke, biar sebanding ya, itu tadi contohnya yang tanda lebih kecil cuma 1 ternyata. Nah, oke, kita buat contoh yang ke-7, contohnya di sini. Contoh yang ke-7 di sini misalnya ada berapa ya? 1/3 dengan 7/6. Nah, 1/3 dengan 7/6. Lihat kiri atas, yaitu angka 1 kita kalikan silang dengan 6, berarti 6. 1 kali 6. Lanjut ke kanan atas, angka 7 kita kalikan silang dengan 3. 7 kali 3 berarti 21. Nah, ini 6, ini 21, maka yang dicaplok adalah yang 21. Ini bacanya lebih kecil, maka dibaca 1/3 lebih kecil dari 7/6. Nah, sudah lengkap ya. Yang lebih kecil ada 2 contoh, yang lebih besar ada 2, 3 contoh, sama dengan ada 2 contoh. Jadi tandanya kita ibaratkan caplok ke kiri itu berarti lebih besar, caplok ke kanan itu berarti lebih kecil ya. Demikian materi membandingkan pecahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel kita Galio Ilmu supaya tidak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.